Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul metodologi perkembangan dan pengembangan sistem informasi bisnis data relevan. Nama saya Hendero Sabdio. NIM saya 173700019 kelas A. Program studi Teknik Industri, mata kuliah Perancangan Sistem Informasi Bisnis, Universitas BGRI Adebuana, Surabaya. Yang pertama, latar belakang. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Kata metodos terdiri dari dua suku kata, yaitu meta, yang berarti melalui atau melewati, dan hodos, yang berarti jalan atau cara. Sistem informasi atau yang biasa disingkat SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi manajemen. Sistem informasi adalah hal bagi pengguna media atau teknologi, biasanya dipergunakan untuk pengguna sebagai kepentingan pribadi atau kepentingan bersama, untuk meraih atau menggali ilmu informasi yang ada dan komunikasi. Sebagai pemanfaat kemajuan teknologi zaman sekarang ialah alat elektronik yang dapat mengakses sistem informasi. Slide kedua, pembahasan. Bagi pembisnis, sistem informasi sangat berguna bagi kelancaran proses, cara kerja, dan operasionalnya. Untuk dana dan sumber daya manusia, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan atau dinilai untuk perkembangan usaha bisnisnya. Begitu pula para pejuang pendidikan ialah utama untuk mencari informasi, menambah wawasan dan ilmu. Ada beberapa kutipan yang akan membahas metodologi perkembangan dan pengembangan sistem informasi bisnis yang relevan, yaitu berikut ini. Slide selanjutnya. Kutipan dari Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Universitas Mercubuana. Kebutuhan informasi dalam arus perkembangan teknologi yang terus meningkat menjadi hal yang sangat penting. Adanya teknologi terus berkembang, maka penyebaran data dan informasi sangatlah mudah dan cepat. Model pengembangan sistem. Pendekatan suatu pengembangan sistem yang sederhana lebih dikenal sebagai model air terjun atau waterfall model. Model air terjun ini mendeskripsikan alur proses pengembangan sistem informasi yang berikut ini akan dijelaskan seperti di slide ini, yaitu spesifikasi kebutuhan, analisis, perancangan, implementasi, dan pengetes unit, integrasi, dan pemeliharaan. Untuk slide selanjutnya, kutipan dari Jurnal Pengembangan Sistem Informasi atau Universitas Mercubuana, Setia Ayu Lestari Anggreni. Manfaat pengembangan sistem informasi. Yang pertama. Yang kedua, pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang ketiga, perlunya pengembangan sistem, yaitu adanya permasalahan yang timbul pada sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa A. Ketidakberesan sistem internal yang ada, B. Pertumbuhan organisasi atau perusahaan, C. Untuk meraih kesempatan atau opportunities, D. Teknologi informasi yang berkembang dengan cepatnya, adanya instruksi-instruksi khusus. Yang keempat,
prinsip pengembangan sistem. Yang kelima, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang keenam, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Investasi modal harus mempertimbangkan dua hal, yaitu yang pertama, semua alternatif yang ada harus diinvestasi. Investasi yang terbaik harus dinilai. Dan yang terakhir, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik atau yang dilatih. Untuk selanjutnya, kutipan dari jurnal penggunaan teknik analisis dalam pengembangan sistem informasi menggunakan soft system methodology atau yang disingkat SSM. Terdapat beberapa alasan mengapa menggunakan SSM dalam membangun sistem informasi. Berikut ini adalah alasan yang cukup beralasan yang diungkapkan dalam paper Bennett. Yang pertama, berpikir sistematik didukung pengenalan karakteristik yang muncul dalam sistem dan kegiatan dilakukan secara bersama dan monitoring dan controlling. Yang kedua, dalam aspek sosial dan organisasi, perkembangan sistem informasi diakui dalam bentuk modal arus budaya analisis yang terus-menerus diperiksa dan diperbarui. Yang ketiga, proses teknis yang diperlukan untuk pengembangan sistem dapat diwakili oleh logic streaming analysis meskipun tidak dengan proses aslinya. Yang keempat, menawarkan proses pembelajaran bulit. Yang kelima, diasumsikan adanya partisipasi semua stakeholder. Yang keenam, diharapkan adanya historical informasi. Yang ketujuh, tidak menganggap bahwa semua jawaban sudah dapat dikenali, tetapi bertindak sebagai sarana penataan diskusi untuk mengidentifikasi solusi yang tepat dan layak dalam organisasi tertentu pada waktu tertentu. Yang terakhir, ke-8, konteks pembangunan sistem informasi ditentukan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Untuk slide selanjutnya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.